Puji Tuhan, haleluya, salam sejahtera Bapak Ibu, keluarga besar GPD Elsada Magelang dimanapun berada pada saat yang sangat diberkati Tuhan pada hari ini. Baik Bapak Ibu, kita akan deklarasikan Rise Up, bangkit, bergerak, berdampak. Mari sama-sama kita bangkit, bergerak, dan berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan, juga berdampak menjadi berkat bagi sesama kita. Dan tentunya kita akan mendapatkan kekuatan melalui firman Tuhan, supaya menjadi dampak bagi orang lain. Puji Tuhan Bapak Ibu, hari ini kita akan diberkati dalam kebenaran firman Tuhan, Kejadian pasal 46. Kejadian pasal 46, saya akan bacakan dua ayat 29 dan ayat 30. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Puji Tuhan Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan belajar bersama-sama dari kebenaran firman Tuhan. Kejadian pasal 46 ini di mana Yakub bertemu kembali dengan anaknya Yusuf. Dan puji Tuhan, saya memberikan judul untuk renungan kita pada hari ini adalah hilang namun kembali. Beberapa firman Tuhan menjelaskan bahwa Yusuf, anak dari Bapak Yakub ini, ya kita lihat di pasal-pasal sebelumnya diceritakan bahwa sudah lama dia dinyatakan hilang karena kakak-kakaknya membawa kabar kepada ayah mereka Yakub dengan mengatakan adik mereka telah diterkam oleh binatang buas, dengan membawa baju yang diberikan, baju maha indah dari seorang ayah Yakub kepada Yusuf, dengan melumurinya darah domba yang mereka hancurkan baju itu, dirobek-robek, dan mereka mengatakan bahwa Yusuf telah hilang atau mati pada waktu itu, sehingga ayahnya menderita kesedihan dan juga larut dalam rasa yang kesedihan mendalam yang dirasakan oleh Yakub. Dan oleh karena itu tetap kita akan juga belajar melalui firman Tuhan ini dalam bagian observasi. Dalam bagian observasi, kalau Bapak Ibu baca keseluruhan ayat ini dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-30, tentu ada banyak sekali nama Bapak Ibu Saudara. Karena beberapa ayat menjelaskan tentang keturunan-keturunan dari Yakub dan anak-anak Yakub. Dan di ayat yang kita baca, ayat 29 juga ayat 30, kita bisa melihat beberapa orang ya. Di sana dikatakan bahwa ada Israel. Israel itu Yakub sendiri, ayah Yusuf, dan juga ada Yusuf, dan terjadinya peristiwa ini di Goshen ya. Dan apa peristiwa yang kita dapat temukan di dalam perikop ini atau Kejadian pasal 46? Tentu banyak, tapi khususnya di ayat yang kita baca tentang perjumpaan Yakub dan Yusuf anaknya. Nah, luar biasa sekali ketika peristiwa ini terjadi Bapak Ibu Saudara. Kalau kita baca dari perjumpaan Yusuf dan saudara-saudaranya, tentu juga orang yang menikmati firman itu akan timbul rasa haru dalam hatinya. Ada rasa iba, ada kesedihan yang kita alami ketika kita masuk di ranah mereka, di dalam kehidupan mereka pada waktu itu. Nah, hari ini kita merenungkan tentang peristiwa perjumpaan Yakub dan juga Yusuf anaknya. Lalu kita masuk dalam bagian interpretasi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dan dalam ayat 2 ayat yang kita baca, kita lihat bahwa perjumpaan ini perjumpaan yang penuh haru antara Bapak Yakub dan juga Yusuf anaknya. Dikatakan ayat yang kita sudah baca, Yusuf memeluk erat leher ayahnya dan menangis. Ya, lama mereka menangis, dia memeluk leher ayahnya dan lama menangis, berdua menangis dengan haru. Nah, dikatakan bahwa mereka menangis dalam waktu yang tidak cuma sebentar, 5 menit, tapi lama Bapak Ibu. Memang lama, tidak dituliskan 1 jam mungkin, tapi firman Tuhan menjelaskan lama.
Yusuf ini memeluk erat ayahnya. Kalau peluk bagian leher, tentu ya bagian atas pundak yang dipeluk ya. Dia memeluk ayahnya dan Yusuf dipenuhi oleh sukacita dan juga rasa haru bisa kembali berjumpa dengan orang tua yang selama ini disayang, dikasihi, dan juga orang tua yang sayang dan mengasihi Yusuf. Luar biasa perjumpaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan Yakub juga Yusuf. Ketika Yusuf memeluk leher ayahnya, maka ada hal yang luar biasa disaksikan oleh saudara-saudara Yusuf dan juga orang banyak yang ada di tempat itu. Mereka menangis dan memeluk ayahnya dengan jangka waktu yang lama. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Lama. Ini adalah ungkapan perasaan hati yang selama ini tidak terjawab. Baik Yakub, Bapak Yakub juga Yusuf. Suatu hal yang terasa hilang. Mungkin selama ini Yusuf pun di Mesir ada banyak hal yang dialami, bahkan mendapatkan kepercayaan dari Firaun dan menjadi orang yang terhormat. Yakub pun mungkin sudah juga bisa makan minum kembali setelah melewati masa kedukaannya, perkabungannya ketika anaknya Yusuf dinyatakan hilang atau sudah tiada. Ketika hal ini Tuhan izinkan kembali mereka berjumpa. Mereka berpelukan dalam waktu yang lama karena memang dalam kurun jangka waktu yang lama Yusuf tidak lagi berjumpa dengan ayahnya. Tetapi Yusuf tahu bahwa ayahnya itu ada. Tetapi lebih luar biasa lagi kesedihan dan penderitaan yang dialami oleh Bapak Yakub karena mengetahui anaknya sudah tiada, sudah hilang dari muka bumi. Oleh karena itu dia berduka cita dan merasa kehilangan. Dan Bapak Yakub juga merasa bahwa tidak akan bisa lagi melihat Yusuf. Karena memang sudah mati dikatakan oleh kakak-kakaknya. Sehingga mereka berpelukan dalam waktu yang lama. Yusuf memperlihatkan bahwa hatinya sangat merindukan ayahnya. Yusuf menunjukkan hatinya yang sangat baik, yang sangat tulus dan ikhlas baik kepada ayahnya juga kepada saudara-saudaranya yang menyaksikan peristiwa itu. Dan mereka dipisahkan dengan cara yang tidak diinginkan tentunya, dengan cara terpaksa, dengan cara yang tidak mereka pernah pikirkan, dan juga cara yang sangat menyusahkan hati baik Bapak Yakub dan juga Yusuf sendiri. Sangat melukai hati dan pikiran dan kehidupan mereka. Bayangkan ketika Yusuf ada dalam perigi, dia harus menaikkan lagu buat dirinya, buat ayahnya. Kalau Bapak Ibu tahu lagu Yusuf ketika dalam perigi, itu sangat sedih Bapak Ibu Saudara ya. Saya mendengar lagu itu ketika masih kecil. Dan ketika ayah saya menyanyikannya, saya menangis Bapak Ibu Saudara. Mendengar nyanyian Yusuf di dalam perigi. Ya, luar biasa kesedihan yang mereka alami baik Bapak Yakub dan juga Yusuf. Namun ketika hal itu sudah terlewati dalam jangka waktu yang cukup lama. Dalam firman Tuhan tidak dituliskan berapa puluh tahun Yakub telah kehilangan anaknya dan Yusuf pun tidak ada harapan lagi berjumpa dengan ayahnya. Menangis dengan penuh haru, sedih bercampur senang. Kenapa sedih bercampur senang? Mereka bersyukur kepada Tuhan yang kembali mempertemukan ayah dengan anaknya, mempertemukan anak dengan ayahnya. Dan mereka sangat bersukacita di hadapan Tuhan karena sudah sekian lama berpisah, tidak berjumpa. Yusuf sudah menjadi besar, sudah menjadi orang dewasa, sudah menjadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan di Mesir. Dan ayahnya penuh haru kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan mengerjakan hal yang ajaib di luar pengetahuan Bapak Yakub sendiri. Dan itu semua indah Tuhan kerjakan. Bagi Bapak Yakub, dia sudah tidak punya harapan untuk memiliki anak Yusuf yang memang itu adalah pribadi Yusuf. Tetapi apa yang di luar pengetahuan Yusuf, apa yang di luar perencanaan Yusuf tentang kehidupan dan kehidupan anak-anaknya, Tuhan mengerjakan hal yang indah Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Oleh karena itu dalam bagian aplikasi dari firman Tuhan ini kita merenungkan bahwa kadang-kadang kita cukup pandai untuk merancang setiap kehidupan kita. Tapi percayalah bahwa Tuhan itu jauh lebih merancang hal yang lebih besar, hal yang lebih indah, hal yang lebih daripada apa yang kita inginkan. Bahkan rindukan dan harapkan terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, di dalam kehidupan anak-anak kita.
Kadang-kadang ada hal-hal yang kita sudah susun. Bapak Yakub sudah membuatkan baju maha indah dan itu akan dipakai oleh Yusuf dalam jangka waktu yang lama. Tetapi tidak demikian, berubah total ketika Yusuf dipercayakan, ditugaskan oleh ayahnya untuk mengunjungi kakak-kakaknya di padang, lalu kembali menjadi duka cita. Yang dipikirkan Bapak Yakub pada waktu itu adalah sukacita. Kembali mendapat kabar dari anaknya Yusuf bahwa saudara-saudaranya aman dalam perlindungan Tuhan selama masa penggembalaan mereka di padang. Tetapi hal yang tidak pernah terduga terjadi kepada Bapak Yakub. Kadang-kadang dalam kehidupan kita banyak hal yang terjadi di luar pemikiran kita, terjadi di luar dugaan kita, bahkan di luar harapan kita, Bapak Ibu yang berkati Tuhan. Kita belajar dari Bapak Yakub, jangan pernah kehilangan harapan kepada Tuhan dan jangan pernah berputus asa, bahkan melupakan Tuhan. Bapak Yakub dalam kesedihannya, kalau Bapak Ibu baca di pasal-pasal sebelumnya, dia tidak mengutuk Tuhan, dia tidak mempersalahkan Tuhan, bahkan juga tidak berlaku kejam kepada kakak-kakaknya, namun dia berkabung, dia menangis kepada Tuhan, dia meraung-raung, dia berpuasa, dia berdoa kepada Tuhan. Menyerahkan suasana yang dia alami. Demikian juga dalam kehidupan kita. Ada banyak kita merasa kehilangan. Tidak hanya kehilangan ketika orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kehidupan kita, artinya dipanggil kembali ke hadirat Tuhan. Tapi ada banyak hal yang kita alami kehilangan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mungkin kita kehilangan damai sejahtera. Kita kehilangan sukacita. Kita kehilangan semangat hidup. Kita kehilangan arah dan tujuan dalam kehidupan kita. Namun untuk kita kembali mendapatkan hal yang baik dan yang indah dalam hidup kita, hanya satu yang harus kita lakukan. Jangan pernah melepaskan tangan kita dari tangan Tuhan. Jangan pernah berhenti menaruh harapan Bapak Ibu Saudara dan saya di dalam tangan Tuhan. Apapun itu, dalam kondisi yang sangat menderita sekalipun, sakit, kesedihan, pergumulan berat, ingatlah Tuhan. Satu hal yang Bapak Yakub lakukan, tetap mengingat Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Dan itu yang harus kita lakukan. Ketika kita mungkin lagi berjuang oleh karena kesehatan yang hilang, kita sementara sakit, kita berduka cita oleh karena berbagai hal yang kita gumuli dalam hidup kita. Selama kita bergumul, selama kita merasakan hal itu, Tuhan sedang mengerjakan hal yang besar, hal yang luar biasa di balik peristiwa yang mungkin masih kita gumuli di dalam kehidupan ini. Oleh karena itu jangan pernah menyalahkan Tuhan dan berputus asa dalam kehidupan kita. Karena hal-hal yang kita dapat pelajari dalam bagian aplikasi melalui firman Tuhan ini, imanilah bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Yakub dalam kurun waktu yang panjang dia berduka cita, tetapi Tuhan memelihara Yakub. Di ayat 2 sampai ayat 4 di sana Bapak Ibu dapat membaca bahwa Tuhan berkata, "Akulah Allah yang menyertai engkau." Allah berkata kepada Yakub, "Janganlah takut Yakub, akulah Allah yang akan menyertai engkau." Dan dikatakan juga di ayat 4, "Aku akan memberkati engkau melebihi bangsa-bangsa dan engkau akan menjadi bangsa yang besar. Keturunanmu akan banyak," Tuhan katakan. Oleh karena itu Tuhanlah tempat perlindungan kita, Tuhan penolong kita, seperti yang dikatakan dalam Ibrani 13 ayat 5b. Allah berfirman, "Aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu dan sekali-kali aku tidak akan membiarkan kamu." Bapak Ibu, Tuhan tidak akan membiarkan kita dan tidak akan meninggalkan kita. Demikian juga yang dialami Yakub dan kita akan alami hal yang sama. Bahwa tidak pernah sekali-sekali Tuhan membiarkan kita dan meninggalkan kita. Sehingga duka cita yang kita alami Tuhan akan gantikan dengan sukacita yang baru. Sukacita dan penghiburan yang Tuhan berikan lebih besar dari segala-galanya. Contohnya, Yakub berkata kepada Yusuf ketika dia memeluk erat anaknya, Yusuf memeluk bapaknya, dia berkata, "Bolehlah aku mati sekarang karena aku telah melihat mukamu." Kenapa? Karena sukacita dan damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada Yakub lebih dari segalanya. Dia siap untuk dipanggil Tuhan. Kalau kita menerima sukacita dan pertolongan Tuhan, maka sukacita akan menjadi penuh, Bapak Ibu Saudara. Tidak ada hal yang lain yang kita harapkan selain pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, selama dalam masa pergumulan tetaplah di dalam Tuhan. Ya, Yakub menerima pertolongan Tuhan dalam jangka waktu yang lama. Demikian juga dalam kehidupan kita. Berapa lama kita bergumul? Jangan pernah menghitung lamanya. Tetapi berharaplah bahwa besarnya perbuatan Tuhan itu melebihi daripada apa yang kita bisa hitung. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.
Bapak Ibu yang terus setia mengikuti Renungan 79, kami mengucapkan terima kasih. Kiranya kesetiaan Bapak Ibu dan berkat-berkat firman Tuhan yang Bapak Ibu renungkan terus menjadi berkat bagi kita bersama-sama. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu atau menceritakan kesaksian mujizat, pemulihan keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan. Engkau Allah yang lebih tahu tentang kehidupan kami. Ketika kami mengalami duka cita yang mendalam, Tuhan akan gantikan dengan sukacita yang baru. Dan sukacita damai sejahtera yang Kau berikan itu melebihi penantian kami, melebihi sengsara dan pergumulan kami selama kami bergumul kepadamu Tuhan. Kami mau bertahan Tuhan, pergumulan apapun yang kami hadapi, karena kami tahu selama kami dalam masa pergumulan, Tuhan sedang mengerjakan hal yang besar bagi kami. Dan kami mengamini itu, sebab itu yang Engkau lakukan bagi Bapak Yakub. Terima kasih buat damai sejahtera yang Kau beri selama ini dan sampai saat ini Tuhan. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan, Engkau menjawab keluarga GPD El Shaddai Magelang. Ya Allah yang menyelamatkan, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.